بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري بما شرحمته صدور الصالحين من عباده، ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عباده، واهدي قلبي يا الله بما هديت به قلوب الصالحين من عباده. ربي يسير ولا تعسير، ربي تمم بالخير يا لطيف يا خبير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang mulia ini. Allah kumpulkan kita dalam sebuah majlis yang tidak ada majlis yang paling terbaik selain majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini, kelak Allah dudukkan lagi kita di majlis surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir hari ini kudoakan mudah-mudahan tidaklah keluar dari masjid ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Rezeki yang kurang lancar dilancarkan rezekinya. Yang banyak utang mudah-mudahan 4 kali mau lunas, dibayar. Mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, dibayar utangnya. Habis itu ngutang lagi. Ya. Karena kalau nggak ngutang lagi berarti meninggalkan ciri khas negara kita, Pak. Mudah-mudahan pulang yang belum dapat jodoh dicepatkan jodohnya. Itu yang jawab di luar cepat kali. Oh ya ya, beringat. Ada jomblo fisabilillah di luar. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan rapatnya duduk kita di masjid ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Para alimin ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan. Ada Ustaz Haji Polta, kemudian ada guru kami, guruku Ustaz Haji Azmain, kemudian selaku BKM Masjid Ustaz Haji Sangkot Daulay, dan para guru-guru sekalian, para ustaz, para muallim-muallimah. Salam ta'zim kita bersama kepada pemerintahan kecamatan yang hadir. Ada Pak Camat beserta seluruh rombongan yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, karena kalau nyebutkan satu persatu namanya ngabsen. Cuman karena nggak ada catatannya, minta maaf lah. Ya tadi enak ada catatannya, kasihlah sini letakkan, kan enak aku bacanya. Penting yang ku ingat ada BK Premi karena bajunya. Udah cuman ini orang bawa kayak baju tak lagi. Ada tadi dari DMI, dari MUI, dari LPTQ, apa lagi? Dari penyuluh. Ada yang belum? Habis. Oh, gitu. Semua kita yang hadir, Bapak Ibu jamaah, dan insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kita, mudah-mudahan selalu dalam ridha dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, di dalam Al-Quran ada 3 amalan yang bergandengan. Yang 3 amalan bergandengan ini berkaitan dengan sambungan kaji kita. Yang sambungan kaji kita kemarin ada 2 ya. Pertama masalah asbab ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan 3 amalan ini. Di dalam Al-Quran ada 3 amalan yang saling bergandengan, yang apabila gandengannya yang satu tidak kita kerjakan, satu kita kerjakan, yang kita kerjakan itu 0 di hadapan Allah. Jadi enak mengamal kan? Judulnya di YouTube nanti kita 3 gitu, enak gitu. Ini acara kita malam ini di YouTube. Subuh ini di YouTube, tengok aja nanti channelnya Akbar Studio. Promosi aku. Ya kan? Endorse. Biar cepat kopi datang, itu maksudku. Enggak datang, siap-siap juga kopinya. Ada 3 amalan yang sepaket, yang makna sepaket ini satu bergandeng, berarti 3 gandengan, 6 jadi. Satu amalan segandeng, 2 amalan, 3 amalan, berarti 3 amalan 3 gandeng. Satu gandengan tidak kita kerjakan, yang satu kita amalkan di hadapan Allah. Pekerjaan amalan itu ditolak oleh Allah. Maka harus sepaket, harus dua-dua ini dikerjakan. Yang pertama, Allah menjelaskan aqimus shalah wa atuz zakah. Ini ayat selalu jumpa, Pak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Makna paketannya, kerjakanlah salat atau dirikanlah salat, tunaikan zakat. Makna sepaket, Allah tolak salat seorang hamba kalau tidak bayar zakat. Sebaliknya zakat tapi tak salat, zakat ditolak. Kan sering tuh kalau Ramadan, Bu, waktu-waktu Ramadan, udah mau habis Ramadan, rame orang ke Masjid Al-Akbar, bawa beras, zakat fitrah. Ada yang ikut Imam Hanafi pakai duit, yang mau pakai Imam Syafi'i pakai beras, dia bawa. Puasa juga, zakat jalan, sholat enggak. Ini orang yang selalu zakat, ini orang yang selalu puasa tapi enggak sholat, itu amalannya masih tergantung di hadapan Allah. Ini makna sepaket tadi. Orang yang zakat tapi tak sholat, zakatnya ditolak. Orang sholat tapi tak bayar zakat, sholatnya ditolak. Ini sepaket, Bu, sepaket. Sepaket. Nah, kalau ini insya Allah gampang. Masalah sholat insya Allah, yang namanya urusan kita sama Allah, urusan masing-masing. Setuju? Setuju? Aku nggak tahu ibu rajin sholat atau enggak. Ibu juga nggak tahu aku rajin tahajud atau enggak. Lana a'maluna walakum a'malukum, urus amal masing-masing. Banggalah kita yang punya ibadah, tapi jangan banggakan sama orang lain. Ini catat baik-baik. Banggalah kita yang hari ini punya banyak ibadah, agar terus memotivasi diri kita semakin kuat ibadah di hadapan Allah. Tapi tolong jangan banggakan sama orang lain. Kalau udah membanggakan sama orang lain, udah lain bahasanya. Membanggakan diri sehingga mengecilkan orang lain, maka masuk sifat sombong yang dulu kita kaji. Sombong itu ada 3 tingkatan. Pertama ujub, yang kedua sum'ah, yang ketiga takabur. Awal mulanya ujub. Ujub ini kadang kita nggak sadar, Pak. Kita sering buat ujub. Apa itu ujub? Hah? Yang jual rujak ucup, bukan ujub. Orang ini nunduk-nunduk ngapain? Tidur? Oh enggak. Ujub itu orang yang merasa hebat dari orang lain. Ini yang bahaya, Bu. Merasa hebat dari orang lain, merasa pintar, merasa kaya, merasa segala-galanya dari orang lain. Contoh mak-mak wirid. Ini kebanyakan di wirid nih, banyak. Mak wirid begitu masuk, rupanya ketinggalan masbuk.
Udah baca taktim Wak Leha. Tahu Kak Leha? Kak Leha ni yang buat taktim. Panjang umur. Yang buat siapa nih, Pak? Yang biasa ya? Jomblo itu ya? Yang barangnya besar itu kan? Yang macam mana Nataki itu kan? Ya. Bersyukur kita hari ini, Pak. Anak Nataki, Ustadz dari Jakarta pun datang. Tapi tawaduknya dia nggak mau ceramah. Buatin kopi. Luar biasa. Habis ini tahu apa kerjaannya? Nyiapkan sarapan. Luar biasa pahalanya. Karena kita nggak tahu ibadah dan amalan mana yang bawa kita ke surga loh, Pak. Kita kayak gini ngaji. Ada yang nggak ikhlas ngaji. Ada yang merasa ujub dia ngaji. Allah, anak-anak pula yang kudengarkan kata dalam hatinya. Nggak ikhlas dalam hatinya ngaji. Rupanya yang tukang siapkan kopi ikhlas. Ninggal. Ini bukan doakan, enggak. Maksudku bukan ninggalnya, enggak. Artinya gara-gara ikhlasnya membuat kopi setiap subuh minggu, ikhlas buat kopi untuk ustaz-ustaz yang ngaji sini, rupanya karena amalan itu diterima Allah amal ibadahnya. Rupanya gara-gara buatin kopi masuk surga loh. Sampai di akhirat, sampai di surga dia jual kopi aja. Siapa yang bisa nyangka coba? Amalan yang kecil ikhlas kita buat luar biasa di hadapan Allah dibanding amalan yang banyak tapi ujub merasa sok hebat di hadapan orang. Ya Bu, nih Masjid Al-Akbar mau tambah pembangunan, dia mau ngasih duit. Ini ujub tadi, ini ujub. Kalau nggak aku nyumbang nggak akan jadi. Ini kata waktu muncul lancip tadi. Udah nyumbang agak, udahlah aku duluan nyumbang itu 10 sak semen aku nyumbang, baru 10 sak. 10 hari nggak siap-siap cakapnya. Itu aja kerjaannya. Ini ujub nih Bu. Macam Mak Wirid tadi. Masuk Mak Wirid. Siapa yang baca tahtim itu Kak? Leha. Banyak kali kesalahan bacaannya Kak. Kenapa nggak aku yang suruh? Aku kan pandai. Aku kan laki ustad. Bacaanku bagus. Kenapa lah harus dia? Ini merasa hebat nih dari orang lain. Kalau memang awak yang mau, kenapa nggak datang dulu lebih awal? Ini terlambat, udah terlambat, salam, Assalamualaikum, katanya pula. Ustaz ceramah, udah lama Ustaz katanya pula. Dia yang terlambat. Nah, di situ ada hukum loh Bu. Ibu kan wirid. Wih, ada wirid di sini kan? Oh, udah nggak ada lagi? Pikir udah nggak ada lagi. Ya kan? Pikir udah nggak ada lagi. Dulu ada wirid, sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Bid'ah. Di wirid itu, ini untuk ibu nih, untuk bapak juga kadang wirid malam Jumat, ya Pak Camat. Begitu wirid, begitu sudah mulai yang bawa wirid, dimulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, ditutup dengan doa nantinya. Selama proses itu jangan ada yang bercakap yang tidak bermanfaat. Batal wirid. Kan mau gitu ya Bu. Pas lagi baca tahtim apa? Al-wadudul majidul ba'ithu syahidul hakul wakil. Aku udah berapa bulan Kak mau bayar uang iuran. Cuman lah Kak, kemarin nggak sempat. Aku datang kata sambil ngipas dia gendong anak. Mana kata kakak, tetangga aku kena corona Kak. La ilaha illallah. Ini wirid batal nih Bu gara-gara waktu tadi. Oh, semua wirid nggak ada yang ngomong Ustaz. Cuman ada satu. Masalahnya ada yang masbuk, ketinggalan. Kan mau gitu Mak Wirid ketinggalan. Yang nampak orang ketinggalan, walaupun 8 kiri kanannya, makruh nyuruh dia kemari. Kan gitu ya Bu. Mau duduk. Ngomong nggak boleh itu satu. Ini itu nggak boleh. Biar dia yang masbuk mencari tempat sendirian. Dan ketika dia mengucap salamnya sunnah pelan. Assalamualaikum. Menjawab salam hukumnya Bu? Wajib, tapi ketika dalam wirid berubah hukumnya. Bukan lagi wajib ain, tapi fardu kifayah. Satu orang depan pintu menjawab salam, sudah berpahala orang yang wirid. Karena orang udah mulai wirid. Itu namanya hukum yang mendatang.
Dalam fikih ada hukum mendatang. Contoh hukumnya mendatang nih. Sebenarnya ini kapasitas ustaz apa ini? Urusan ustaz Syafi'i, Mas fikih. Contoh hukum mendatang, Bu. Hukum mendatang. Bu, hukum mendatang. Contoh. Tahu timba? Kalau kami di Asahan bilang timbo. Tahu ya, Bu? Tahu? Oh, di pondok ada gitu kan? Hukum beli timbo itu apa? Dalam kaidah mengatakan setiap hal muamalah asal hukumnya adalah mubah. Berarti beli timbo mubah. Beli tali mubah. Cuman itu hukum mubah bisa berubah ketika ada hukum atau apa namanya? Bisa berubah itu hukum mubah, Bu. Azan maghrib berkumandang. Rumah air keran ngacam kita ini nggak ada. Yang ada cuman sumur. Mau ngambil air ke sumur, sholat. Cuman nggak bisa nyemplung ke sumur langsung. Harus pakai timba. Timba itu nggak bisa lemparkan, nggak bisa naik sendiri. Harus pakai tali. Diikat tali ke gagang timba, ngambil air. Untuk apa? Air untuk wudu untuk sholat. Sholat hukumnya wajib, maka membeli timba dan tali wajib hukumnya. Hukum mendatang. Kalau asalnya hukumnya mubah, cuman karena ada yang mewajibkan dia menjadi wajib. Ini contoh yang tadi. Maka balik kita kepada yang tadi. Haji kita tadi apa? Kau duduk di sini, Eri. Duduk di sini sebagai mengingatkan aku ini pelupa. Kau lupa, aku lupa, semua lupa, ngapain kita ngaji? Gak ada yang tahu. Kembali pada paketan tadi, Bu. Ya. Paketan pertama, aqimus shalah. Ingat tuh. Allah tolak sholat kita kalau nggak bayar zakat, Allah tolak zakat kita kalau nggak sholat. Itu paket pertama. Ini nggak usah lama-lama kan, nanti ngamuk lah Pak Camat, lama-lama kali dia nih kata Pak Camat. Habis ini ada cara safari subuh. Yang kedua, paketan yang kedua Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Hablum minallah wa hablum minan nas. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa semua manusia hina di hadapan Allah kecuali orang yang berhablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ibadah urusan masing-masing. Hablum minan nas banyak masalah. Termasuk apa yang dibuat oleh Kecamatan Tilitua. Ini hablum minan nas. Dengan segala macam perangkat-perangkat. Ini hablum minan nas. Namun hablum minan nas yang paling kuat antara kita yang sering yang namanya jumpa, sering berinteraksi, sering ngobrol, bahkan kita lebih awal kenal. Kita memang udah tahu dia siapa. Ini hablum minan nasnya. La yadkhulul jannatu qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini 2021. Ini pertemuan kita pertama ya. Tahun ini kan? 2021 udah setahun kita nggak jumpa ya, Bang. Luar biasa. 2021 ini apa yang perlu diperbaiki? Pertama, hablum minallah, ibadah sama Allah. Yuk urus ibadah masing-masing sama Allah. Lebih mantapkan ibadah sama Allah. Yang dulu mungkin 2020 ibadah kita banyak bolong-bolong. 2021 mantapkan tuh ibadah. 2020 ibadah kita bercampur dengan riya. Yuk baguskan tuh ibadah. Dan yang perlu diperbaiki lagi selain hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana hablum minan nas kita sama manusia yang itu semua akan berkaitan erat dengan hablum minallah. Bagus hablum minallahnya, tapi tak bagus hablum minan nasnya. Tuh hablum minallah ditolak, Pak.
Hablum minan nasnya bagus, tapi hablum minallahnya nggak ada. Nih safari subuh rajin, tapi nggak sholat. Ini nggak ada apa-apanya di mata Allah. Sholatnya rajin, tapi nggak pernah jumpa sama orang. Ini makanya luar biasa. Ini mengajarkan sama kita bahwa hablum minan nas itu sangat luar biasa. Dan berhablum minan nas itu berkaitan erat dengan hablum minallah kita. Ada dulu sahabat Nabi, Bapak Ibu yang mulia. Ada dulu sahabat yang hebat hablum minallahnya, tapi nggak bagus hablum minan nasnya. Diceritakan pada saat itu ada seorang sahabat yang sangat luar biasa kental ibadahnya. Tahajudnya tiap malam. Setiap jam 2 pagi dia bangun, Pak. Tanpa ada alarm yang membangunkan. Setiap jam 2 pagi bangun untuk melaksanakan ibadah salat tahajud di hadapan Allah, minimal 2 atau 4 rakaat. Suatu ketika sudah bertahun-tahun dia mengamalkan tahajud tengah malam ini, dia bermimpi jumpa sama malaikat. Jumpa sama malaikat, yang malaikat itu membawa buku catatan. Ini sahabat bertanya sama itu malaikat, "Wahai saudaraku, kau siapa?" "Aku malaikat yang dikirim Allah." "Apa tugasmu?" "Tugasku untuk mencatat semua amal ibadah orang setiap malam." "Catatannya mana?" "Ya di sini." Ditunjukkan bukunya, Pak. Tebal buku catatan itu. Berharap si ahli tahajud ini namanya ada di dalam, karena wajar seharusnya tiap malam ada tahajud, Pak. "Boleh aku nengok?" "Ya tengoklah." Dibuka lembaran pertama, kedua, ketiga, dia bolak-balik setiap lembar sampai akhir, namanya belum jumpa. Belum puas hati, dibuka lagi. Terus dibuka, enggak jumpa. Lantas itu sahabat bertanya sama malaikat, "Oh ya malaikat, kau kan tahu aku tiap malam tahajud. Kau kan tahu tiap malam aku kemari. Kenapa bisa nama aku nggak ada? Nama aku kutemukan tak dapat." Apa kata malaikat itu, Pak? "Wahai sahabatku, sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tahu. Jangankan kau bangkit dari tidurmu, suara percikan air keran yang turun, Allah pun tahu. Belum sampai situ, hatimu mau tergerak sholat tahajud, Allah juga tahu. Bahkan sebelum kau tahu, Allah juga tahu. Aku pun nampak kau tiap malam, wahai sahabat. Tapi ketika aku ingin mencatatkan namamu dalam buku catatanku ini, Allah melarangku." Loh, Allah yang larang, Pak. Seharusnya kan Allah yang nyuruh. "Kenapa Allah melarang kau, wahai malaikat, untuk mencatatkan namaku?" Itu malaikat bilang, "Kenapa Allah melarang aku, wahai sahabat? Karena kau cuman baik sama Allah, tapi tak baik sama tetanggamu." Ya Allah, ya Rabb. Itu sahabat, Bu. Tiap malam dia tahajud, cuma nggak cakapan sama tetangga. Tahajudnya masih gantung, nggak terima Allah. Bayangkan kita yang tahajudnya kadang-kadang, yang itu pun kadang tahajudnya pas butuh sama Allah aja. Kita kan gitu, kalau udah butuh kali sama Allah baru lapor. Begitu udah ada butuhnya, baru datang, "Pak Camat," katanya, "Pak Camat." Dia nggak butuh apa-apa, nggak nyongol mukanya. Kita gitu, Bu. Pas lagi sakit ngadu sama Allah mantap. Pas lagi terlilit utang, butuh kali segala-gala yang dibutuhkan, ngadu sama Allah luar biasa. Nangis sejadi-jadinya. Minta sama Allah seakan-akan betul kita ini orang yang taat. Maka jelas kata Allah dalam Quran surah Yunus ayat 12, "Wahai manusia, kalian itu ketika butuh sama aku, kau nangis, duduk kau nangis, berdiri kau nangis, berbaring kau nangis. Nah, tapi ketika sudah kau dapatkan apa yang kau inginkan, kau pura-pura lupa, seolah-olah kau tak pernah dekat sama aku," kata Allah. Kita kadang gitu di saat susah baru lapor sama Allah. Itu sahabat tiap malam tahajud.
Kalau ulah tahajudnya tiap malam nggak pernah tinggal, yang sunnah apalagi yang wajib. Begitupun ibadahnya masih gantung, Pak, karena urusan sama tetangga belum selesai. Nih 2021 perbaiki, nggak ngajari, nggak. Mana tahu sama mertua ada yang nggak cakapan, mana tahu sama ipar masih bersinggung-singgungan, sama tetangga masih ada yang sindir menyindir, bahkan sesama anggota wirid masih mau nggak salaman. Pas wirid masuk assalamualaikum, jumpa sama yang nggak cakapan, lewat tuh 2 orang. Kok gitu ibu? Ustaz kan nggak ngerti Ustaz. Ya gitu kadang mama gitu. Ustaz nggak tahu Ustaz. Ustaz kan ngomong aja pandai Ustaz. Cakap aja Ustaz pandai. Aku yang ngerasain Ustaz. Aku ngerasain sakit kali ku rasa sakit. Sakit cemana bu? Ustaz kan nggak tahu Ustaz. Seandainya Ustaz putih mataku Ustaz, putih matanya Ustaz. Jumpa kami di masjid, nggak tengok-tengokan kami Ustaz. Cemana mau nengok mata putih, dan nengok kan mata hitam. Sampai mati nggak mau ke nengok dia Ustaz. Keras sekali hatinya bu. Ustaz nggak ngerti, Ustaz nggak tahu, Ustaz dimalukannya aku di wirid, Ustaz dimalukannya aku. Malukan cemana bu? Sampai-sampai ibu nggak mau maafkannya. Bukan nggak mau maafkan, aku bisa memaafkannya Ustaz. Tapi aku nggak sanggup melupakan kejadian itu Ustaz. Untung nggak masuk lagu. Ku menangis katanya. Kalau masuk lagu udah kacau itu. Terlalu sakit hati katanya, sehingga tak bisa melupakan kejadian. Ini yuk kita perbaiki. Ingat 2 perkara, lupakan 2 perkara. Apa yang diingat 2 perkara? Pertama, ingat semua salah kita sama orang, biar bisa minta maaf. Yang kedua, ingat semua kebaikan orang sama kita, biar kita balas kebaikannya. Oh Ustaz baik kali waktu sama kami, anakku mau akpol dibantunya, anakku mau kuliah, mau PNS dibantunya. Cemana aku balas kebaikannya? Kata Nabi, sebutkan namanya dalam doa. Udah, nggak sanggup membalas semisal. Ada 2 hal pula yang dilupakan. Pertama, lupakan semua salah-salah orang sama kita, biar nggak ada dendam di hati. Yang kedua, lupakan segala macam kebaikan kita sama orang, biar ikhlas dalam beramal. Gampang hidup tuh. Berusaha kita seperti itu, mengkaji hati kita. Tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati itu? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak zikir, ingat sama Allah, hati jadi tenang. Bersihkan itu. Kemudian bagaimana caranya? Jangan pernah kita berharap orang mengerti kita, tapi kitalah yang mengerti dan orang lain. Selesai masalah. Ini hablum minan nas bu. Bahaya loh. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa nanti di akhirat manusia ini dipanggil satu-satu, Pak. Satu-satu dipanggil. Bukhari sini. Berdiri aku di hadapan orang banyak, Pak. Berapa banyak dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan. Aku dipampangkan semua amal ibadahku, semua kesalahanku. Bahkan ketika itu sebelum amal ibadah disetor sama Allah, ketika amal ibadah sebelum diberikan yang namanya balasan ataupun hal yang lainnya, pada saat diberdirikan sendirian di hadapan orang banyak, Allah Ta'ala mengatakan kepada seluruh manusia, manusia semua, siapa yang kenal sama si Bukhari yang berdiri di muka ini? Siapa yang pernah disalahinya, siapa yang pernah disakitinya, siapa yang pernah dizaliminya, siapa yang pernah dikhianatinya, siapa yang pernah dipukulnya, bahkan siapa yang pernah dikhianati, dibunuhnya, nih tuntut. Allah suruh nuntut, Pak, pada saat itu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Sesungguhnya pendengaran hati, penglihatan hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan bagaimanapun kita memukul orang lain ketika dia tak redha, tak ikhlas, itu ketika di akhirat nuntut, Pak. Dan pada saat itu orang yang nuntut semua tuntutannya diberikan oleh Allah. Gitulah malunya manusia nanti. Allah suruh orang nuntut kita, dan Allah pun memberikan tuntutannya. Karena disitulah pengadilan yang sangat adil.
tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan Allah. Walaupun di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita tahu, banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Tengok, kasus nggak siap-siap, Habib Rizik dipindahkan ke penjara. Pindah penjara ini. Gisel tahu Gisel? Gisel tahu? Gisel. Bang Akmal so nggak tahu, padahal dia luar nonton. Alah, kasus Gisel tahu nggak? Alah, kau tak tahu. Macam nggak ngerti. Alah, udah jelas-jelas dia mempamerkan, mempublikasikan video-video maksiatnya, video-video zinanya, durasi 19 berapa? Jujur aja lah bang, subuh ini udah jelas loh pak, dengan durasi yang 19 detik dia viralkan di mana-mana, dia nggak ada malu. Apakah masuk penjara? Enggak, cuman disuruh polisi lapor seminggu sekali. Habib Rizik dipitnah chat mesum, nggak selesai masalahnya. Ya Ahok sama Habib Ahmad ini kan nggak boleh sebut-sebut nama, nanti menjaga kode etik jurnalistik. Tak boleh sebut-sebut nama. Habib Ahmad yang artis itu melanggar protokol kesehatan di waktu PSBB, dibiarkan, nggak ada ditangkap. Habib Rizik sampai sekarang masih di penjara, alasannya melanggar protokol kesehatan. Denda udah dibayar 50 juta pak, kenapa masih di penjara? Dengan segala macam kasus yang mereka berikan kepada Habib Rizik dan nggak pernah selesai. Ini menunjukkan hukum di negara Republik Indonesia tercinta masih dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Di negara kita hukumnya udah pas, yang mencuri ada hukumannya, yang korupsi ada hukumannya, semua udah pas. Cuman ada orang yang tidak bertanggung jawab memainkan hukum itu. Hukum Indonesia nggak ada yang salah, tapi oknum yang melakukan hukum itu yang salah. Maka jelas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan, badiru bil mauti sittah, segera kau menghadap kehancuran apabila terjadi 6 perkara. Satu diantaranya wa bai'al hukmi, hukum diperjualbelikan. Udah jelas pak. Habib Rizik ditangkap begitu, EPI dibubarkan. Ini banjir, tengok Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, banjir, gempa 6,2 skala Richter. Kalau ada EPI kan bisa bantui korban pak. Ini kan nggak ada. Mana orang ke mana? Mana ada yang nolong? Katanya Pancasilais, nasionalis, mana tunjukkan? Masa EPI belum gempa orang itu udah datang. Membayangkan pak, gempa belum, orang itu udah datang, udah tahu orang itu bagaimana gempa. Luar biasa. Bubar EPI Front Pembela Islam, alhamdulillah ada dideklarasikan EPI lagi, Front Persatuan Indonesia. Dibubarkan lagi pak. Ada Islamnya dibubarkan, Front Persatuan Islam bubar. Gak apa-apa, walaupun dibubarkan ada lagi nanti EPI pak, Front Pejuang Islam. Bubar lagi, EPI lagi lah, Front Persaudaraan Islam. Bubar lagi, ada lagi EPI, Front Pejuang Islam. Ada lagi Front Pendakwah Islam. Bagaimanapun mereka ingin menghapuskan namanya EPI, insya Allah masih banyak singkatan-singkatan, tetap EPI namanya. Rupanya mereka bukan takut sama EPI, sama Islamnya. Berapa banyak organisasi ormas-ormas yang ada di Indonesia? Ada BKPMI. Kenapa cuma EPI yang dibubarkan? Berapa banyak Habib keturunan Rasulullah di Indonesia? Kenapa cuma Habib Rizik? Ya, rupanya untuk mematikan simbol-simbol agama supaya lemahlah umat ini. Dan mudah-mudahan insya Allah semakin kuat gitu. Mereka pikir semakin ditangkap Habib Rizik semakin lemah. Enggak, makin kuat, makin banyak Habib Rizik lagi yang mau keluaran di Indonesia. Makin banyak Habib Bahari lagi yang kamu keluaran. Makin banyak ulama-ulama yang istiqamah lagi keluaran.
Hari ini kita tengok ulama-ulama kita udah banyak meninggal, Pak. Dari bulan Januari 2021 aja hampir 17 orang ulama udah meninggal. Ini petanda loh. Petanda. Petanda udah nggak lama lagi usia dunia ini. Ibu punya rumah. Bu. Oi. Ibu punya rumah. Rumah itu mau diroboh. Mau dirobohkan. Mau pindah rumah lah ceritanya. Kan sebelum dirobohkan, barang-barang berharga di rumah itu kan diambil dulu. Diambil dulu, dipindahin. Yang barang nggak berharga diambil nggak? Macam sendok, garpu, jatuh garpu, yang berkarat-karat, ada celengan dakoya, kertas-kertas, itu diambil juga? Enggak kan? Itu akan terhimpit dengan robohnya rumah, betul? Mungkin Allah membuktikan seperti itu, Bu. Dunia ini ibarat rumah. Sebelum dirobohkan dunia ini, itu mutiara-mutiara dari dunia dikeluarkan dulu. Mutiara dunianya siapa? Ulama. Semalam, berapa hari? 2 hari lalu ya? Syekh Ali Jabir. Usia 44 tahun. Almarhum Syekh Arifin Ilham. Usia 49 tahun. Almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawwa 40 tahun. Banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah meninggal. 1 bulannya aja udah berapa banyak. Ini salah satu petanda mungkin. Maka yang perlu kita keluarkan adalah hablum minan nas tadi, Bu. Selagi ada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ambil ilmu mereka. Cintai mereka, muliakan mereka. Jangan malah dicaci maki. Jangan malah dikriminalisasi, difitnah, dipenjarakan. Akrimul ulama wa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan kamu para ulama. Siapa yang muliakan ulama sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Ini luar biasanya hadis. Ini kalau hablum minan nas nggak habis-habis dibahasnya hablum minan nas. Yang penting aku ingatkan untuk kita, kalau masih ada nggak cakapan sama orang, perbaikilah baik-baik. Sesama organisasi, sesama tetangga-tetangga, sama jemaah masjid, perbaiki baik-baik hablum minan nas itu. Karena hablum minan nas itu akan berkaitan erat dengan hablum minallah. Allah tolak hablum minallah kita kalau tidak berhablum minan nas. Orang yang berhablum minan nasnya bagus, sosialisasinya mantap, safari subuhnya tiap hari, tapi tidak pernah dekat sama Allah. Hati-hati, ini pun nggak terima Allah. Maka terakhir masuk paket yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nih kaitannya tadi, Bu. Paket yang ketiga tadi nih. Anishkurli wali walidaik dalam surah Luqman. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada orang tuamu. Kalau masih lajang, orang tua masih itu ayah mak. Tapi kalau udah menikah, orang tua udah bertambah. Bagaimana kita mencintai orang tua kita? Begitupun kepada mertua kita. Hari ini banyak orang, Bu, sayang sama ayah maknya, tapi nggak sayang sama mertuanya. Mertuanya datang, la ilaha illallah, lain pandangannya. Assalamualaikum di luar ngetuk pintu. Suruh anak tengok nak siapa yang datang. Tengok dari jendela. Nenek mak. Nenek mana? Nak merambe. Bawa apa? Anda bawa ubi, bawa apa? Namun nak merambe, bawa apalah, bawa atas mak 2. Hancur 2 hari di rumah. Udah ditebaknya itu Pak, berapa hari di rumah nengok tasnya. Hati-hati loh. Kalau hari ini diantara kita yang hadir ada anak atau menantu yang merasa beban orang tuanya datang ke rumah, menganggap orang tuanya datang atau mertuanya datang menjadi beban dalam hidupnya, itu awal kemelaratan hidup di dunia. Hati-hati. Kenapa Pak Camat bisa jadi camat? Bukan karena jerih payahnya saja, tidak. Tapi ada doa orang tua yang ada di situ. Tengah malam orang tua tahajud menangis, meneteskan air mata di sajadahnya, bermohon kepada Allah, ya Rabb, jadikan anakku bermanfaat di dunia ini. Orang tua. Kenapa bisa hari ini kita berhasil
Jawabannya salah satunya adalah orang tua. Ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua pada anaknya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Luar biasa doa orang tuanya, Pak. Sampai Bung Roma pun menyanyikannya dengan lagu-lagunya. Doa ibumu, murka ibumu, semua dijelaskan di situ. Beliau mengambil dalil Quran dan hadis. Maka ketika ada orang tua, cintai mereka, muliakan mereka, begitupun saum mertua. Allah tolak tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekah rajin, istikharahnya mantap, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, tapi sama mertua nggak cakapan. Ini ibadah, mohon maaf, ditolak oleh Allah. Banyak kita lihat. Asal datang mamanya, mukanya masam aja. Ya bu, asam aja mukanya. Jam berapa kalian pulang kerja nak? Jam 12. Mukanya ya Allah ya Rabbi. Siapa anak yang datang ke rumah orang tuanya dengan menunjukkan wajah senyum, orang tuanya pun menyambut dengan senyuman, maka Allah berjanji akan membangunkan surga untuk mereka berdua. Sebaliknya, ketika anak datang ke rumah orang tuanya dengan wajah cemburut, menyakitkan hati orang tuanya, cemburut wajah orang tuanya, menetes air mata orang tuanya, itu anak sudah dibukakan lebar-lebar pintu neraka untuk, walaupun ahli ibadah. Tak ada gunanya ibadah nih Pak. Ulama pun dia, kiai pun dia, ustadz pun dia, hafiz Quran pun dia. Ketika dia membantah orang tuanya, hati-hati. Bahkan hari ini kita nggak pernah durhaka dengan cakap, nggak pernah durhaka dengan memandang wajahnya. Kita ada yang durhaka memandang wajah orang tua dengan pandangan emosi. Ada yang ngomong dengan apa? Dengan omongan bahasa-bahasa yang kasar. Itu mutlak durhaka. Ada yang durhaka lagi, Pak. Dia nggak ngomong, dia mah jadi durhaka. Ketika ada anak yang tidak pernah menelpon orang tuanya. Jangan siksa orang tua kita karena menahankan rindu kepada kita. Ketika kita biarkan berbulan-bulan tak pernah ngasih kabar, rindunya semakin kuat, semakin sakit menahankan rindunya. Meninggal dalam keadaan menahankan rindu. Itu anak-anak durhaka. Sebanyak apa rupanya gaji kita, sebanyak dahsyat apa kerjaan kita, sehingga tak ada waktu sedikit pun untuk menelpon orang tua walaupun jauh. Kalau dekat kunjungi rumahnya, kalau meninggal ziarah ke kuburnya. Karena salah satu keberkahan hidup ada keramat yang sangat luar biasa, dan keramat hidup itu adalah orang tua kita. Ini amalan yang bergandengan tadi. 3 amalan yang bergandengan, yang mudah-mudahan ketiga amalan ini dapat kita amalkan. Kalaupun sudah diamalkan, insya Allah kita minta sama Allah agar Allah istiqomahkan itu amalan. Kalaupun belum, kita minta sama Allah agar Allah lembutkan hati ini biar bisa memperbaiki ketiga amalan itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, inilah dulu yang dapat aku sampaikan, karena bau mie apanya udah keciuman kemari. Apa mie apa? Pangsit deh. Udah agak lain keciumannya karena kopi pun gue tengok udah mulai dingin. Mudah-mudahan inilah dulu ya kan. Tidak usah lama-lama. Apa yang mau disampaikan nih, di sana sini mungkin terjadi kesalahan, maklum karena manusia. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat kita subuh ini, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.